Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi Waalaikumsalam. seorang dukuh bukan sekedar jabatan, tapi sebuah amanah. Setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang dilakukan, semuanya berdampak bagi warga dan perkembangan dusun. Di balik ketegasan seorang pemimpin dusun, ada cerita, ada tantangan, dan tentu ada kenangan yang membentuk perjalanan panjangnya. Hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk Dusun Wiyoko Selatan, Kelurahan Pelembutan. Beliau telah menjadi bagian dari perubahan, menjadi saksi atas perjalanan Dusun Wiyoko Selatan. Ya. Nah, di sini telah hadir narasumber kita, Bapak Sarbono. Pak Sarbono, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Iya. Pak Tarik. Oke, ini kita ngobrol santai, Pak. Kita pakai mic condenser jadi agak dekat aja nggih, karena Ya, kita belum ada sponsor. Besok kalau sudah ada sponsor kita pakai mic sing ora tenger ganceng ngenten iki, Pak nggih. Nah, baik para pemirsa, para pendengar, beliau ini adalah Dukuh Wiyoko Selatan yang akan kami bacakan terlebih dahulu biodata Bapak Sarbono, lahir di Kabupaten Gunung Kidul 13 April 1965. Kemudian mengabdi sebagai Dukuh Wiyoko Selatan terhitung mulai tanggal 2 September 2003. Betul nggih Pak nggih? Leres ya, nggih? 2003. Nah, sekarang sudah menjabat 22 tahun, bukan masa yang singkat, ini panjang sekali. 22 tahun itu tentu tidak mudah namun juga banyak indahnya. Nah, di tahun ini 2025 Pak Bono akan menginjak usianya yang hmm, ke-60 sesuai dengan peraturan perundangan Pamong Kaluran nanti akan masuk masa purna tugas di usia ke-60 yang insya Allah nanti di bulan April tanggalnya 14 atau 13 Pak, saya kesupen ini. 13. 13 April, jadi nanti setelah, Idul Fitri akan ada purna tugas Bapak Sarbono. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih jauh dengan Pak Bono, kita akan ngobrol ngobrol santai. Pak Bono mungkin bisa diceritakan sedikit nih, kita flashback dulu ke sekitar 2023 yang lalu, mohon maaf 2003, eee, awal mula Pak Bono menjabat sebagai dukuh ini bagaimana dulu ceritanya Pak? Bisa dikisahkan mungkin? Ya begini, karena saya sejak remaja ini kan senang berorganisasi, bertemu dengan kelompok masyarakat maupun masyarakat secara umum. Sehingga saya berjuang memang dari awalnya saya dipilih warga untuk menjabat seorang RT di wilayah kami selama 9 tahun. Berarti Dan sebelum dukuh itu RT dulu ya? iya, terus kemudian diangkat jadi RW 4 tahun. Bentar Itu Pak, yang pengalaman 9 tahun RT, 4 tahun RW. RW, kemudian Ya, dukuh. setelah itu kan saya ada organisasi yang sifatnya keagamaan di Masjid Nurul Hidayah, itu jadi pengurus Ansor dan juga mengikuti kegiatan fatayatnya juga. Ketika itu pimpinannya adalah Bapak Haji Bukhari Muslim. Saya mengikuti supaya saya mengenal lebih dalam masalah agama yang saya anut, sehingga saya tertarik untuk senang berjuang di tengah masyarakat, sehingga saya ada, waktu kesempatan itu untuk, eee, pendaftaran, lowongan dukuh di Wiyoko Selatan. Sedangkan dulu saya awalnya dari Wiyoko Tengah, tapi karena saya sudah berjuang banyak di Wiyoko Selatan hingga saya memperistri seorang wanita dari Wiyoko Selatan. Namanya Pak? Namanya Ibu Sulasmi. Bu Sehingga Sulasmi. ketika itu saya setelah menjabat RT dan RW tertarik untuk berjuang terus, Mhm. memajukan masyarakat. Visi dan misi saya meneruskan perjuangan, senior saya yang dulu Bapak Diono, dan kemudian saya berharap ada perubahan. Oh Ketika itu nggih, memang saya sudah awalnya sudah senang berjuang dengan masyarakat. nggih. Jadi memang sudah dilatar belakangi dengan kecintaan Iya, cintaan kemudian, jadi dulu, ternyata kemarin itu sebelumnya itu Wiyoko Tengah, Utara iya, tadi? memang saya Mhm, asalnya dari Wiyoko Tengah. Wiyoko Tengah. Kemudian,
pindah ke Wiyoko Selatan menjadi RT, iya, RW, kemudian ada, mmm, almarhum Mbah Diono nggih, yang kemarin iya, di bulan Januari meninggal dunia beliau nggih, iya. itu purna di 2023 digantikan Pak Bono. Dulu, mekanisme pilihan ya, Pak, ya? Ya pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat nggih. Jadi ada pendaftaran kemudian ada pilihan masyarakat. Jadi kalau saya tarik garis besarnya atau mungkin garis lurusnya, memang dari awal Pak Bono ini adalah seseorang yang cinta dengan wilayahnya. Terbukti kalau saya melihat ada keaktifan di organisasi-organisasi, baik itu yang di dusun maupun yang di keagamaan, ngoten nggih kurang Iya. lebihnya. Kalau di agama memang terbatasnya waktu, ya karena situasi ekonomi dan, status saya sebagai masyarakat yang sifatnya masih masyarakat umum kan, aktivitas saya ya dikatakan ke sana ke sini. Jadi saya berjuang selain berjuang juga pernah di, biro reklame dulu di Siono, juga pernah di, eee, instansi yang lain atau Nggih berarti lembaga memang lain. sudah pengalamannya teruji lah gitu ya. Iya, Nah kemudian tadi dari biro reklame, kemudian dari organisasi-organisasi itu. Perasaan pertama kali menjabat sebagai dukuh napa nih, Pak? Masih ingat ya mungkin dulu pas pertama iya kali karena sifatnya masih baru ya, masih bimbang. Ketika iya iya, heeh, saya mengikuti organisasi yang sifatnya masih, mhm, remaja, itu kan lain berhadapan dengan masyarakat secara langsung, sehingga apakah bisa tercapai harapan saya untuk iya, masyarakat, mhm. yang utama itu masalah, perubahan, gitu. Oh iya Sehingga nggih, heeh, kebimbangan itu memang membayang-bayangi dalam pikiran saya, mhm. tapi saya yakin insya Allah bisa, Oh karena iya, mhm. kekuatan dan kemauan saya adalah keyakinan itu sendiri. Nah mantap luar biasa. Tapi saya pikir umum nggih, di semua bidang lah, pada saat pertama kali kita melakukan suatu hal yang baru, hal yang menjadi bayang-bayang utama adalah adaptasi gitu ya. Iya, Dulu dari reklame kemudian masuk ke pemerintahan meskipun di tingkat dusun itu mungkin bayang-bayangnya apa nih gitu. Kalau Bapak ingat mungkin kira-kira ya, butuh waktu berapa lama untuk seorang dukuh baru untuk bisa beradaptasi? Karena ya banyak yang bilang, rekan-rekan juga bilang, "Dukuh ki ora ning sekolahe," gitu kan. ya kalau dibilang begitu memang bisa juga, tapi karena kita sudah siap menghadapi segalanya, ibaratnya ketika saya di keluarga hanya beberapa menghadapi keluarga yang sifatnya mungkin keluarga saya 4 ya menghadapi 4 sifat. Tapi kalau menghadapi masyarakat secara umum, kalau penduduk saya 100 kakak, ya menghadapi, sifatnya orang 100 kakak itu bagaimana. Jadi disitulah saya belajar. Ada pepatah mengatakan, "Hiduplah seperti belut, ketika kamu masuk di ranah seperti itu ya kamu kembali apa adanya, jangan terjerumus ke dalamnya," seperti itu pepatah Oh iya, mengatakan. Dari orang menjadi tua itu seperti belajar. belut gitu ya. Iya. Masih ingat dulu pesan dari sinten itu? Ya orang tua dulu kan kayak Mbah Diono, Mbah Mbah Diana juga Sarmin, nggih, Mbah Mangun Mardi kan mhm, selalu memberikan, iya. pengetahuan di Berarti kalau masyarakat. kita tarik kesimpulan, setelah purnane almarhum Mbah Diono juga tidak lepas begitu saja nggih, Iya, masih tetap, mendampingi Pak Bono muda gitu ya? iya. Ketika saya berjuang dengan beliau kan, saya belajar di situ. Berarti besok kalau saya digunakan masyarakat kan sedikit banyak sudah membawa bekal untuk masyarakat yang saya hadapi, seperti itu. Iya, oke. Nah, kalau saya boleh tanya ini Pak, untuk diketahui, mudah-mudahan nanti juga nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan muda di luar sana yang akan menjadi dukuh nih. Selama menjabat sejak 2003 hingga sampai saat ini, tantangan-tantangan yang besar atau mungkin tantangan yang terbesar ini apa ini yang selama ini Pak Bono hadapi dalam membangun atau mengelola dusun di Wiyoko Selatan? Ya kembali semula,
karena kita berhadapan dengan masyarakat yang beraneka ragam sifat dan wataknya, kan secara umum di tengah masyarakat itu ya karena juga dibawahi oleh pemerintah desa yang berkaitan mungkin dikatakan berat, bisa dikatakan ringan ini tergantung kepada kemauan kita yang sifatnya bantuan terutama, Oh, bantuan iya. sosial. Ini Mhm. kadang-kadang membuat kecemburuan di Sosial, iya. masing-masing dengan masyarakat. Ketika kita tidak bisa menempatkan kebijakan dan tidak bisa menyelami apa kemauan masyarakat, tentu saja seolah-olah menjadi musuh kita. Bahkan itu bukan, tapi sekolah kita. Jadi kita sekolah dengan Mhm. masyarakat. Langsung Artinya terjun itu ya, langsung gurunya berpengalaman. pamong atau saya sendiri adalah Mhm. masyarakat. Jadi saya berguru dengan masyarakat. Apalagi masyarakat beraneka ragam, ada yang pegawai, ada yang orang tua, itu kan untuk istilahnya mengangsu kawruh, sehingga saya bisa mendewasakan diri berjalannya dengan waktu, Luar begitu. biasa. Jadi, masyarakat adalah guru dan masyarakat itu adalah sekaligus sekolahnya gitu, Kak, ya. Iya, Langsung mmm, langsung prakteknya di situ, belajarnya di situ. Nah, ini luar biasa, ini saya pikir juga ini perlu menjadi pembelajaran nih, pengalaman Pak Bono dalam mengelola dusun selama 22 tahun, diawali dengan menjadikan masyarakat sebagai guru, masyarakat di situ adalah sekolahnya. Nah, kemudian Pak Bono, jika dibandingkan dengan saat pertama kali Pak Bono menjabat, bagaimana atau perubahan apa mungkin yang bisa disampaikan dibandingkan dulu dan sekarang? ya begini, karena hidup kita kan bukan karena diri sendiri atau orang tua, kita hidup ada yang menghidupkan. Itu ketika saya mengikuti ajaran Pak Bukhari, saya bawa ke tengah masyarakat. Nah, hal seperti itu saya tanam ke masyarakat. Kalau orang menjadi pemimpin harus bisa membawa perubahan, dalam Mhm, arti pemimpin itu dibaca dan direkam oleh masyarakat. Ketika itu saya masuk di Wiyoko Selatan, itu ya kita mengucapkan alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Tuhan untuk memikul jabatan yang sebaik itu bagi saya. iya, Perubahan itu secara, keyakinan ketika saya hadir di Wiyoko Selatan sejak pertama kali menjabat sebagai RT maupun RW, itu baru sekitar 20-an% yang istilahnya aktif kegiatan mhm, maupun menjalankan kewajibannya sebagai seorang Islam. Tapi setelah ini alhamdulillah hampir 92% masyaallah, masyarakat Wiyoko Selatan itu tahu apa agama mhm, Islam itu, apa kewajiban memeluk agama itu. Dan untuk hari ini juga itu yang saya banggakan. nah Jadi luar saya biasa ini memang ya, ingin membawa perubahan, bukan ingin mhm, membawa kemajuan, tapi kemajuan itu kan bermacam-macam. Tapi kalau perubahan hal yang seperti ini sifatnya untuk bekal di hari kemudian yang kekal abadi, ini yang memang mhm, tantangan paling berat. Sehingga saya kalau pembangunan fisik saya tidak berpikir panjang. Wong mhm, itu ada tupoksinya masing-masing dari padukan ada sifatnya organisasi dan iya ada pengurusnya, lembaga-lembaganya gitu begitu. ya, Maka mhm, kerjasama dengan masyarakat, umum maupun organisasi itu sangat penting. Sehingga iya, untuk mencapaikan program itu kan ada musyawarah bersama, jadi mhm. kemufakatan yang diambil sebagai tolak ukur untuk membangun itu akan berhasil, begitu. Iya, luar biasa nih dari sisi agamanya malah dengan yang ya ini luar biasa, ini juga harus harapannya sih bisa dicontoh oleh semua pemimpin ya, bukan hanya tergantung fisiknya. Fisik kita bangun bisa rusak itu, nah bencana bentar rusak gitu kan. Tapi kalau agama, nah itu nanti akan terus menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Nah kemudian, ya meskipun Pak Bono tidak membanggakan sektor fisik, namun kita semua tahu nih di Biyoko Selatan seperti apa gitu ya, Nah, banyak pembangunan-pembangunan di sana. Tapi saya salutnya dengan Pak Bono adalah yang dibanggakan adalah, capaian yang masalah religinya. Nah itu juga, mmm, hal yang membanggakan. Saya orang yang mengenal Pak Bono juga turut bangga gitu nggak Pak, ya walaupun saya mengenal baru terakhir-terakhir ini ya Pak nggih. Wong iya, dari lahir beda Pak masalahnya Pak. iya, Nggih, Pak Bono, eee, sekarang saya ingin tanya nih Pak ya, terkait dengan selama menjadi dukuh. Kalau yang tupoksif, ya kita bisa lihat sih di peraturan,
dukuh itu seperti apa, itu tinggal dijalankan kan itu Pak ya Iya enaknya. iya. Nanti tugas-tugas sosial, nah ini kadang yang menarik ini ada tugas-tugas sosial ini. Selama menjabat ini pasti ada pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman-pengalaman unik. Nah ini, apa ini Pak cerita yang bisa jenengan bagikan? Kalau masalah pengalaman atau kesan dan pengalaman itu sendiri, ya ada memang sebagian kecil. Cuma sebagai dukuh pamong langsung pelayanan masyarakat secara langsung, dalam arti sebagai tangan kanan Pak Lurah Mhm. atau Bu Lurah ketika saya menjabat, itu ya harus bisa menyelami, memahami kemauan dan kejadian di tengah masyarakat. Mhm. Ketika yang berkesan baru awal saya menjabat, ini yang sifatnya pribadi, sekalipun pribadi itu juga menyangkut masalah tugas sosial di tengah masyarakat itu, ya ketika masyarakat mengadakan, eee, syukuran. Hajatan semacam itu ya? Syukuran atau hajatan itu kan Iya. sifatnya juga bisa umum, akan Mhm. tetapi yang sifatnya terlalu pribadi ini yang memang seolah-olah saya mampu tidakkah saya menghadapi Mmm, hal seperti ini. iya. Karena cerita yang menarik, saya baru menjabat 3 bulan, ada warga membawa, eee, seorang wanita, kebetulan warga saya lelaki, membawa seorang wanita dari Malaysia. Saya tanya tidak ada identitasnya, ketika itu hanya sifatnya semu, saya berpenduduk dari Kalimantan Barat kalau tidak salah ketika Mhm, itu, tanpa identitas berarti ya? tanpa identitas, sedangkan ya gimana ya, membawa aib. Sedangkan saya sendiri kan bagaimana kalau ketika Mhm. seperti ini terjadi pada yang lain, terus terjadi pada saya, tidak istilahnya saya membuang tanggung jawab, tentu saya tidak. Mhm. Bagaimanapun orang tersebut saya tuntut tanggung jawab dan bisa menikahi orang yang dua Iya. tersebut. Sehingga itu menjadi cerita menarik Iya, bagi saya, dan kalau dikatakan lucu mungkin orang lain yang tidak memahami secara dalam masalah itu mungkin juga dikatakan lucu. lucu Akan gitu ya? tetapi Mhm. ya bagaimanapun ada orang lain mengatakan, "Kalau Anda bisa menyelesaikan masalah itu, saya yakin tidak mungkin. Tapi kalau Anda bisa melaksanakan itu, berarti Anda berhasil menghadapi masyarakat." Ketika itu Mhm. alhamdulillah saya kerjasama, ketika itu juga ada pendamping dari BPD Bapak Haji Sarmin. Waktu itu Pak Ketika Sarmin itu ya? saya selesaikan akhirnya juga saya tidak lepas dengan Pak Mhm. Lurah ketika itu Bapak Kristakno. Akhirnya, eee, semua yang saya harapkan bisa tercapai, dalam arti bisa berhasil mengatasi hal itu. Iya, tantangan pertama 3 bulan ya tadi nggih? Iya 3 3 bulan, bulan karena dengan waktu itu juga belum ada ketertiban pendudukan, sehingga saya oh iya masih terpanggil untuk mhm. bisa sowan Pak Camat bagaimana bisa memberikan igu supaya hal itu tidak terjadi, hal yang kurang kita inginkan tapi bisa terlaksana seperti yang saya Mhm. harapkan gitu. Nah ini luar biasanya kan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pak Bono di usia pemerintahan yang 3 bulan, ada masalah, yang datang seperti itu, kemudian tadi juga sudah kita sampaikan nggih, tidak ada sekolah dukuh itu enggak ada. Sekolahnya Pak Bono tadi juga di masyarakat, gurunya juga di masyarakat. Nah ini tiba-tiba ada praktek yang sedemikian itu. Nah, tapi luar biasanya Pak Bono muda waktu itu 2023 melakukan pendekatan-pendekatan kepada keluarga sampai dengan Pak Camat tadi nggih, Pak, nggih. Mmm, Pak Camat, kalau sekarang Pak Panewu. Nah ini juga, hal yang harus dibanggakan. Nah, nanti setiap generasi permasalahan-permasalahan tentu akanlah berbeda. Kalau Pak Bono dulu karena isunya adalah isu kependudukan ya, orang datang ke Wiyoko Selatan bilangnya dari suatu wilayah tanpa identitas, bagaimana mari kita percaya gitu ya. mhm, Ini luar biasa. Nah, nilai-nilai kebiasaan yang menurut Pak Bono harus dijaga di wilayah dusun Wiyoko Selatan, ini apa? Jadi semenjak Pak Bono tadi mencoba untuk memprioritaskan sisi-sisi religi sampai dengan di 2025, di masa purna tugas Pak Bono nanti.
untuk masyarakat. Ini apa ini kebiasaan yang harus dijaga ini, Pak? Tentu saja pertama, yang sifatnya kebersamaan, itu tidak lepas dengan keinginan kita untuk mencapai tujuan. Paling tidak ya menjaga persatuan dan kesatuan, itu. Nggih. Kedua kalinya, ya kalau bisa memelihara silaturahim. Iya. Karena ini juga suatu ajaran agama dan setengah masyarakat secara umum berharap demikian. Memang hal seperti ini kalau dilaksanakan, Pak, insya Allah ini kan berjalan selamanya baik. Tapi Nah, lepas iya. dari itu, tapi dia juga tidak berharap dan tidak berdoa. Insya Allah ya banyak tantangan lagi. Maka saya berharap Jelas, setiap masa pada itu ada masyarakat permasalahan-permasalahan tersendiri gitu. sekalipun ya regulasinya sudah Mhm, demikian, kan tetapi hal yang seperti itu kan pasti sudah ada tercantum lagi. dalam Undang-Undang 45 dan ajaran Pancasila. Betul. Itu makanya Mhm. saya hanya sedapat mungkin, sebisa mungkin berusaha untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Jaga rasa, persatuan dan kesatuan dan selalu mawas diri, kita hidup bersama di tengah masyarakat, harus kita, jalan seiring sejalan, hal-hal yang sifatnya berat kita pikul bersama, yang sifatnya ada keuntungan ya kita nikmati bersama, kan gitu. Oh, nggih. Ada 2 nggih tadi. Yang pertama tadi, persatuan bersamaan dan juga menjaga silaturahmi. Nah, ini sesuai dengan ajaran agama, barang siapa memperpanjang silaturahmi nanti rezekinya akan mengalir dengan sendirinya kan gitu ya, Pak, ya. Harapannya seperti itu. Nah, eee, untuk dukuh yang baru, Pak, kemarin sudah dilaksanakan proses penjaringan, dukuh Wiyoko Selatan ada 3 calon, kemudian yang berhak untuk besok menjabat sebagai dukuh adalah, Mas Thoyib. Yes, Ada pesan mungkin, Pak, untuk Mas Thoyib atau mungkin ada PR yang harus diestafetkan ini dari Pak Bono seperti dulu misalnya dari almarhum Mbah Diono ke Pak Bono, sekarang dari Pak Bono ke, Mas Usman. tentu saja harapan saya ya pertama masalah kebersamaan kita Mhm, jaga dan kedua kalinya regulasinya sudah berbeda. Ketika saya menjabat memang eranya seperti itu. Hari ini mungkin lain dengan hari besok. Maka saya sudah sampaikan, hari ini panjenengan sudah duduk sebagai dukuh sebagai pengganti saya. Ketika sampean sekarang sudah usia 35 dalam arti jabatan dukuh terbatas usia 60, 25 tahun yang akan datang itu kan sebuah tantangan bagi seorang pemimpin di masyarakat. Ketika nanti jenengan sudah purna, siapkah panjenengan untuk, istilahnya merekrut atau menghimbau pada mhm, masyarakat untuk sekarang ini juga perlu persiapan mental dan mhm, sebagainya. Karena purna tugas nanti yang 25 tahun ini sebagai generasi penerusnya, sekali lagi regulasinya sudah berbeda, mhm. kan hari ini mungkin yang masih usia 9, 10, sampai 12 tahun. Nah Betul, ini kan karena zaman teknologi banyak hal-hal yang mhm, sifatnya resiko, ini kan teknologi yang seperti ini kalau tidak dimanfaatkan mhm, dengan positif, ini akan menjerumuskan usia-usia muda, usia-usia milenial sekarang yang sifatnya masih terlalu muda. Kalau 10 tahun kan baru kelas 3 kelas SD, 3. maka ini dipersiapkan. Dari sekarang 5 tahun yang akan datang mungkin masih oke-oke saja, tapi Mhm, 5 tahun sampai 10 tahun ini kan banyak resiko. Kalau kita tidak pintar mendidik mental mereka, maka generasi muda sebagai tulang punggung bangsa terutama akan menjatuhkan rangka-rangka kehidupan kita. Makanya saya harapkan ini juga mulai dari sekarang, ini karang taruna ataupun muda-mudinya mhm, itu bisa dipersiapkan sejak dini. Sehingga nanti ketika menghadapi hal-hal ini kita tidak terlalu sulit bagi pejabat yang baru. Ini saya harapkan ya perlu dipelajari,
apa yang saya sampaikan, ini saya tidak main-main menyampaikan ini, karena Iya, sekali lagi regulasinya saya ketika itu dengan sekarang sudah berbeda. berbeda. Zamannya sudah zaman teknologi sehingga kita harus pintar-pintar menggunakan alat teknologi itu Iya, sendiri. tantangannya berbeda itu ya. Memang begitu, Mhm, sehingga gunakan yang sebaik mungkin, gunakan yang sepasti-pasti mungkin. mhm. Jadi Dengan bijak itu ya. dengan kebijakan Mhm. yang memang Anda miliki gitu. Jadi kalau kita sarikan ya, di awal Pak Bono dulu menjabat sebagai dukuh tantangannya adalah, masalah sisi-sisi religi masyarakat. Kemudian juga, ada faktor permasalahan kependudukan ya, Pak, ya, waktu itu mungkin Iya, belum setertib sekarang. Kalau sekarang sudah luar biasa. Nah, di era saat ini tantangan untuk dukuh yang baru adalah tadi teknologi. iya, Teknologi. Nah, di mana saat ini mungkin, eee, calon pengganti dukuh Wiyoko Selatan 25 tahun lagi adalah saat ini mungkin masih SD kelas 3. Nah, ini yang harus menjadi perhatian khusus. Saya pikir ini bukan hanya untuk Wiyoko Selatan, Mbah, ini. mhm, Untuk Kelurahan Plembutan, untuk pelayan Kabupaten Gunung Kidul, untuk Indonesia, teknologi ini menjadi, tantangan utama saat ini. Kita mau bekerja sama dengan teknologi atau kita akan dikerjai oleh teknologi nantinya. Baik Pak Sarbono, terima kasih, saya ucapkan Pak Bono telah bersedia hadir iya, di podcast Kalurahan Plembutan. Nggih, kami juga atas nama rekan-rekan dari tim kreatif podcast Kelurahan Plembutan, juga mewakili rekan-rekan Pomong, seluruh warga masyarakat Kelurahan Plembutan, mengucapkan terima kasih atas dedikasi Pak Sarbono selama menjabat sebagai dukuh di Wiyoko Selatan, kemudian menjadi, istilahnya kalau Pamong adalah pembantu lurah nih. Pamong itu tugasnya membantu lurah nih. Bapak sudah memberikan banyak hal untuk dusun, untuk kalurahan, dan kami semua tentu berharap Bapak tetap sehat. iya, Tetap bisa amin, terus membimbing kami nggih nanti membimbing Pak Dukuh yang baru tetap bekerjasama dengan, masyarakat di Kalurahan Plembutan khususnya di Wiyoko Selatan, meskipun sudah masuk usia purna tugas atau sudah pensiun. Ya, semoga Bapak diberikan kesehatan, amin, kebahagiaan di masa pensiun dan terus amin, menjadi panutan bagi kita semua. amin, Baik, para pemirsa pendengar netizen dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersamaan dan gotong royong, tetap menjaga silaturahmi di wilayah kita tercinta. Saya Ibnu Hajar, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini, di rumah ini, bersama teman bincang, mencari dan berbagi inspirasi. Oh rumahnya, oh insannya, kehidupannya, oh inspirasinya. Ya, ya, ya. Inspirasinya. Oh rumahnya, oh insannya, kehidupannya, oh inspirasinya. Ya, ya, ya. Bersama bersatu dalam kebermanfaatan, Nyawiji Mukti jadi tegaknya. Ya, ya, ya. Inspirasinya. Bersama bersatu dalam kebermanfaatan, Nyawiji Mukti jadi tekadnya.